Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Janji-Janji Tuhan. Saya akan mengajak saudara langsung saja kita lihat ayatnya atau kita baca ayatnya ya. 2 Korintus pasal 7 kita akan baca bersama-sama saudara di ayat yang ke-1. 2 Korintus 7 ayat yang pertama, mari bersama kita baca 1, 2, dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bicara tema firman dalam pagi ini, saya cuma ingatkan kita bicara tentang janji-janji Allah. Nanti klimaksnya, ujung dari pengajaran firman Allah ini, saya mau bicara tentang janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu merupakan modal besar buat kita. Kalau istilah orang Jombang eman gitu ya. Tuhan udah kasih modal besar yang namanya adalah janji Tuhan. Itu harusnya menjadi motivasi buat kita. Janji Allah yang modal besar Tuhan kasih buat kita harusnya membuat kita menang atas dosa, bukan membuat kita hidup di dalam dosa atau hidup jatuh dalam dosa. Harusnya menjadi satu motivasi yang kuat untuk apa? Untuk kita hidup benar. Untuk hidup kita berkemenangan. Janji ini kalau dia berkata aku berkati kamu, dia genapi loh. Kalau Tuhan berjanji yang senang kita. Karena kalau dia berjanji, dia gak pernah ingkar janji satu kali pun sama kita. Makanya saya pakai istilah, saya buka kata di awal eman gitu loh. Punya modal besar, harusnya ini kita pakai menjadi alat motivasi kita. Untuk kita serius, untuk kita sungguh-sungguh berjuang ikut Tuhan. Di garisnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Saya pagi ini melalui ayat 2 Korintus pasal 7 ayat 1 bicara tentang janji-janji Tuhan. Saya mau terangkan ayat ini dari bawah saudara ya. Dari belakang tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah Anda untuk mengerti tentang modal besar yang Tuhan beri pada kita. Eman kalau disia-siakan, sebuah modal kepercayaan besar. Nah untuk memahami tentang janji Allah yang luar biasa ini, saya menerangkannya mesti dari bawah dulu, dari belakang kalimat yang di belakang. Supaya mempermudah Anda mengerti tentang istimewanya, luar biasanya janji-janji Tuhan yang Tuhan beri pada kita. Saya baca ulang sekali lagi ini ayat saudara ya. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Ini tema firman Allah. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, saya terangkan dari kalimat ini, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya akan mencoba menerangkan firman Allah ini, penjelasannya dari kalimat yang di bawah. Dan dengan demikian, temukan kalimatnya, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ada kata kekudusan. Kata kekudusan di sini saudara, yang menguduskan diri kita bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang menguduskan kita. Atau mungkin saya perjelas lewat sebuah gambar ya sama saudara supaya enak, lewat audio tapi juga lewat gambar visual supaya nangkepnya bagus, nancepnya dalam hati kita dan pikiran kita. Begini prosesnya ya. Jadi ketika kita ambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan ternyata kita ikuti apa yang Alkitab ajarkan. Tidak cukup puas hanya pada titik percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita ambil keputusan juga berikutnya, lanjut apa? Kita dibaptis. Apalagi seperti ini. Setelah percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu kemudian kita dibaptis. Berdasarkan surat Roma,
Kalau kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis, itu digambarkan dalam suratan Roma, kita bagaikan menenggelamkan kehidupan kita yang lama, lalu kita bangkit dengan kehidupan yang baru. Baptisan itu sebagai tanda, kalau Kisah Rasul pasal 2, sebagai tanda kita bertobat, tinggalkan dosa kita. Makanya ambil keputusan apa? Saya mau dibaptis, betul-betul bertobat, hidup baru. Bukan cuma itu, ada banyak ayat yang menerangkan kenapa sih kita mesti dibaptis. Kenapa sih kita gak cukup hanya percaya pada Yesus ke gereja. Yesus ajarkan dalam amanat agungnya, perintah tepatnya amanat agung pada para muridnya. Beritakan Injil kepada segala bangsa sampai orang percaya, bertobat, dipilih, dipanggil, kemudian apa? Dibaptis kata Alkitab. Dan ini pun harus kita lakukan. Apa yang terjadi? Percaya, kemudian ambil keputusan dibaptis. Maka yang terjadi begini, kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kata kekudusan, kata kesucian, kata dikuduskan atau disucikan, itu yang menguduskan itu bukan diri kita sendiri, menguduskan kita diri sendiri. Tapi yang menguduskan kita itu adalah Tuhan. Kudus, suci yang saya masukkan di sini adalah kudus, suci dalam standarnya Tuhan. Jadi setelah kita percaya, dibaptis, dikuduskan, Tuhan yang kuduskan kita. Kita itu di mata Tuhan, dalam penilaian Tuhan. Kita setelah kita dikuduskan lewat percaya dibaptis, ya, itu kita di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang kudus. Status kita menjadi orang-orang yang suci. Bukan kita yang ngomong, bukan kita yang ngaku-ngaku kita orang suci. Bukan kita yang ngaku-ngaku, saya orang kudus. Firman Allah yang katakan. Bukan saya juga sebagai pendeta gitu loh. Sebagai hamba Tuhan yang katakan, jemaat kita adalah orang-orang kudus. Bukan saya yang ngomong, tapi firman yang bersaksi. Firman yang berkata, Tuhan yang katakan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi kita teruskan keputusan dibaptis, yang terjadi gini. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Saya ulang kalimat ini. Bukan kita yang menguduskan diri kita sendiri. Mungkin gini ya, saya ngomong dari awal supaya pahamnya pun bagus ya. Ada banyak orang sampai hari ini, banyak orang di dunia ini mengira bahwa perbuatan baiknya dia, apalagi kesalehannya dia, amalnya dia, ibadah-ibadahnya dia, sedekahnya dia, korbannya dia. Semua perbuatan baik yang paling top yang dilakukan manusia. Apa yang dia bisa kerjakan, dia perjuangkan, dia ngerti kebaikan. Dia berpikir gini, perbuatan baiknya, sedekahnya, dermanya dia, kesalehannya dia itu bisa menguduskan dirinya. Nah ini masalah loh. Rupanya masih banyak sekali orang yang punya pikiran seperti itu. Kalau saya bicara kesalehan atau saleh yang diperbuat seseorang, itu bicara ibadah, datang ke gereja, berpuasa misalnya. Atau apa saudara ya? Kesalehan yang kelihatan, amal, berbuat baik, berderma, kasih korban ke gereja, kasih korban menabur buat hamba Tuhan. Orang berpikir, wah itu bisa menguduskan, menyucikan diri kita. Sayangnya Alkitab tidak berkata seperti itu. Yang saya maksudkan kata dikuduskan atau Tuhan menguduskan kita. Ini kekudusan dalam standarnya Tuhan. Bahwa Alkitab berkata semua amal kita, kebaikan kita, derma kita, kesalehan ibadah puasa kita. Alkitab katakan tidak bisa menyucikan kita loh. Kalau memang perbuatan baik kita, kesalehan kita itu bisa menguduskan kita saudara ya. Tuhan gak pernah berkata kepada ahli Taurat orang Farisi, hai ular beludak. Kata Yesus begitu kan, siapa yang berkata kamu bisa lari dari murka Allah, siapa yang bilang kamu bisa diselamatkan. Tuhan tidak akan pernah berkata kepada ahli Taurat orang Farisi, berkata begini, kamu ini bersih, luarnya kayak kuburan, dilabur putih bersih kinclong, dalammu busuk penuh dengan tulang belulang. Yesus katakan ini kepada ahli Taurat orang Farisi. Dalam tanda kutip, kita sama-sama tahu kalau bicara ahli Taurat, kalau kita bicara namanya orang Farisi, kita ngerti mereka itu orang yang taat betul, berjuang taat sama hukum Taurat. Kalau yang najis mereka tidak mau lakukan.
Haram-haram tidak koser makanan mereka tidak kerjakan. Tidak makan udang, tidak makan lele, tidak makan cumi, tidak makan kepiting saudara ya. Tidak makan babi, tidak makan RW dogi. Mereka taat, ini haram, ini nggak koser. Mereka lakukan doanya tiap hari, bahkan di pinggir jalan, bahkan doa baca kitab sambil gini-gini kepalanya saudara goyang-goyang saking semangat. Kurang taat bagaimana kepada hukum Taurat. Yesus tegur mereka begini. Siapa yang berkata kepadamu, kamu bisa luput dari murka Allah dan kamu bisa diselamatkan. Kamu cuman bersih luarnya. Kayak kuburan yang dilabur putih kinclong bersih. Dalammu busuk penuh dengan tulang belulang. Apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara. Ahli Taurat, orang Farisi. Urusan yang namanya amal, saleh, ibadah, kenceng. Kita kalah kenceng sama mereka. Tapi itu pun ditegur sama Tuhan. Siapa yang bilang kamu bisa lari dari murka Allah dan diselamatkan? Gak bisa. Karena kekudusan di sini yang saya maksudkan kesucian itu standar tingginya Tuhan. Darah Yesus yang kuduskan kita. Sebab ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati disalibkan, darahnya ditumpahkan. Kita percaya darah Yesus itulah yang kuduskan kita. Yang dikuduskan apanya? Manusia ada 3 unsur. Roh, jiwa, tubuh. Jangan dibalik-balik. Tubuh, jiwa, roh. Gak boleh. Gak boleh menurut saya. Yang benar roh, jiwa, tubuh. Nah darah Yesus ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan percaya dia juga sebagai manusia yang mati buat kita, darahnya ditumpahkan. Darahnya menguduskan apa dalam hidup kita? Roh kita yang dikuduskan. Jiwa kita bagaimana? Nah ini saya mau terangkan sama saudara. Coba kembali kepada ayat yang pertama tadi. Saya baca ulang sekali lagi. Dan dengan demikian, kata ini perhatikan ya. Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya tahu ketika kita baca ayat ini agak bikin bingung kita sebagai jemaat. Makanya perlu disingkapkan rahasia ini. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan. Tentu ada berkata, loh apakah kekudusan dari darah Yesus? Darah Yesus yang mengerjakan penyucian. Darah Yesus yang mengerjakan pengudusan dalam diri kita. Apakah tidak sempurna? Maksudnya bukan itu. Yang dikuduskan itu roh kita. Nah setelah kita dikuduskan oleh Tuhan dengan darahnya tadi. Lalu tugas kita, bagian dari pihak kita masing-masing. Setelah dikuduskan darah Yesus dalam standarnya Tuhan. Bagian pihak kita masing-masing adalah menyempurnakan kekudusan kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup takut akan Allah. Penggeraknya, dinamonya adalah kita hidup takut akan Allah. Jadi ini dinamonya. Anda jangan bingung. Loh kan udah dikuduskan. Yang dikuduskan roh kita. Bagaimana dengan jiwa kita? Nah ini belum. Makanya ada banyak ayat yang berkata. Misalnya Filipi pasal 2. Kalau nggak salah di ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Ya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini kata firman. Ini ayatnya saya baca sebentar ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Kamu senantiasa taat. Karena itu kata Paulus nasihatnya. Tetaplah konsisten terus menerus. Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Itu motornya takut akan Allah. Karena yang dikuduskan roh kita, jiwa kita bagaimana? Dalam jiwa ada isinya 3, yaitu keinginan, kehendak, perasaan kita, pikiran kita. Pikiran, kehendak, perasaan. Nah, yang bikin seringkali orang setelah kita dikuduskan darah Yesus, roh kita dikuduskan, jiwa belum. Apakah ketika Tuhan kuduskan kita nggak bikin dosa lagi? Loh coba saya terang-terangan nih ngomong sama saudara. Setelah kita percaya darah Yesus standarnya tinggi. Menguduskan kita. Ya status kita sebagai orang-orang kudus. Jadi pagi ini kita di mata Tuhan. Kita disebut sebagai orang-orang kudus. Kamu orang-orang kudusku kata Tuhan. Tetapi apakah setelah darah Yesus menguduskan kita. Kita gak bisa lagi jatuh dalam dosa?
Kadang mulut kita masih ngomong salah. Pikiran kita kadang masih menyimpang serong tidak berkenan. Terus terang, apakah ketika Tuhan setelah menguduskan kita dengan darahnya, lalu tubuh kita berubah jadi bersinar terang tubuh kita. Di atas kepala kita ada sinar terang kayak malaikat begitu. Lalu kemudian setelah dikuduskan kita jalannya enggak lagi nginjak bumi di awang-awang begitu. Enggak kan saudara ya. Makanya kalimat tadi 1 Korintus pasal yang ke 2 Korintus 21 dikatakan. Dan dengan demikian bagian tugas kita masing-masing apa? Menyempurnakan kekudusan kita. Motornya apa? Dalam hidup takut akan Allah. Tugas kita, bagian kita yang diminta Tuhan setelah dikuduskan. Sempurnakan kekudusan. Tiap hari taat hidup takut akan Allah. Kenapa? Jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan kita ini loh yang terus mesti dikuduskan dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Keinginan kita, kepikiran kita. Makanya setelah kita dikuduskan darah Yesus, kadang masih salah ambil keputusan. Masih salah ngomong nyakiti hati orang. Perbuatan yang kita buat masih tidak berkenan. Makanya selalu kita hidup pikiran, kehendak kita hidup takut akan Allah. Atau saya terangkan lewat ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 11. Perhatikan ayat ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Apa sih maksudnya kata ini? Beberapa orang di antara demikianlah kamu dahulu. Ayat ini menunjukkan tentang kehidupan masa lalu kita dahulu sebelum dikuduskan. Nanti kalau Anda baca di ayat sebelumnya, ayat 10, ayat 9, ayat 8 saudara ya. Kehidupan kita dahulu seperti apa sih? Mungkin saya bisa minta tolong multimedia. 1 Korintus 6 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Kalau kita lihat ayat ini, demikianlah kehidupan kita dahulu seperti apa? Ayat 8 saya baca. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Perhatikan ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, dulu kita nggak adil, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, termasuk banci, saudara melambai. Orang pemburit, apalagi 10, pencuri, garong, orang kikir, orang pelit, pemabuk, foya-foya mabuk-mabukan, pemfitnah, tukang gosip termasuk, dan penipu, tukang tipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 8, 9, 10. Ini bicara kehidupan kita dahulu sebelum dikuduskan oleh Tuhan. Sebelum percaya pada Yesus. Kehidupan kita dahulu penyembah berhala, sihir, kikir, pelit. Termasuk banci tadi. Ya, penipu dan macam-macam kejahatan tadi. Nah, kembali kepada ayat yang ke-11 dikatakan. Dan beberapa orang di antara kamu yang demikian dahulu, ayat 8, 9, 10 tadi. Tetapi kamu ya sekarang setelah percaya pada Yesus telah memberi dirimu disucikan. Tadi kita nggak suci. Percaya pada Yesus, darahnya mengerjakan penyucian. Kata disucikan, saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang-ulang jangan ngomong gini, oh pendeta kurang bahan, ulang-ulang. Gak begitu saudara ya. Kadang kita orang Kristen itu sekali dengar nggak nangkep. 2 kali dengar baru nancep di pikiran, di hati. Kadang saya sebagai pengajar firman mengulang ini supaya nangkep, melandas dengan baik di firman Allah. Tetapi kamu setelah kamu memberi dirimu disucikan, darahnya mengerjakan penyucian dalam diri kita. Jelas ya kalimatnya, disucikan kita. Tadinya nggak suci, ancur-ancuran kita. Kamu telah dikuduskan, lengkap sudah. Dicucikan, dikuduskan. Darahnya mengerjakan pengudusan. Tadinya nggak kudus, penipu, pencuri, kikir, pemburit segala macam tadi. Terus kamu telah dibenarkan, lengkap loh. Tadi nggak benar hidup kita, sekarang kita dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Jadi jelas saudara ya. Ada bisa bedakan, dulu gak benar, sekarang dibenarkan. Dulu gak kudus, dikuduskan, kemudian disucikan. Karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Nah sekarang saya akan bawa saudara pada bagian ini saudara. Nah kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ini pun saya ulang. Kita harus bagian kita masing-masing
Menyempurnakan dengan cara apa? Motornya ini, dinamonya. Hidup takut akan Tuhan, akan Allah setiap hari. Jadi masing-masing kita tanpa kecuali, ini berlaku buat kita semua ya. Mau pendeta, mau gembala kayak saya, mau Anda sebagai jemaat, mau Anda sudah melayani Tuhan, mau Anda sebagai majelis gereja, pengurus gereja, tanpa kecuali. Ini bagian kita masing-masing dari pihak kita. Setelah darahnya menguduskan kita, kita harus menyempurnakan kekudusan itu. Karena jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan suka jatuh dalam dosa. Kalau kita jiwa tidak takut akan Tuhan, jatuh lagi. Sia-siakah pengudusan dikerjakan dari Yesus lewat kematiannya? Makanya jangan salah paham. Ada bagian kata jangan bikin bingung. Jangan bikin bingung saudara. Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya tidak boleh jadi wasit untuk hidup saudara. Saya nggak boleh jadi hakim untuk hidup kekudusan saudara dalam rangka hidup takut akan Tuhan. Masing-masing saudara pun sama. Tidak bisa Anda jadi wasit, Anda jadi hakim buat yang lain. Bagian kita masing-masing jelas, realnya jelas. Masing-masing kita menyempurnakan kekudusan dalam hidup takut akan Allah. Nah sekarang saya mau tunjukkan lebih dalam. Lawan daripada kekudusan. Dengar baik. Nanti ayatnya yang berkata adalah kenajisan. Lawan kekudusan, kenajisan. Seperti layaknya lawannya timur adalah barat. Lawannya panas adalah dingin. Lawannya api adalah air. Lawannya kanan adalah kiri. Lawannya kekudusan adalah kenajisan. Dan semua kenajisan. Nah sebelum kita ngerti kenajisan itu apa pendeta? Saya mau bawa saudara lewat Yesaya 59 sebagai pintu masuknya. Ayat 1 dan 2. Supaya kita ngerti. Jangan kita hidup dalam kenajisan. Sebelum saya terangkan kenajisan itu seperti apa bentuknya. Ya, supaya kita hidup takut akan Allah. Tidak jalani hidup dalam kenajisan. Pintu masuknya saya mau bawa saudara dari Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lihat ayat ini saya baca. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Terjemahan lain, tangan Tuhan tidak pernah dipendekkan, tidak pernah ditarik dari kita. Saya pernah terangkan, kalau kita merasa panas, merasa capek, lelah, atau kita nggak suka sama orang itu, oh kita tarik tangan kita. Buat apa bantu kamu? Buat apa tolong kamu? Kamu gitu kok. Tuhan enggak, dia setia. Tangan Tuhan tidak pernah ditarik. Pertolongannya tidak pernah ditarik dari kita. Kemudian kalimatnya dan pendengarannya, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Selalu mendengar seruan doa kita. Tapi kemudian ada kalimat berikutnya di ayat yang kedua. Tetapi problem masalah kita masing-masing yang merupakan memisahkan kita dengan Tuhan. Antara kamu dan Allahmu ialah dikatakan segala kejahatanmu, kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Dia menutup telinganya, memalingkan mukanya, gak mau lihat kita, tidak jawab doa kita. Itu apa? Dikatakan ini. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, dosa kejahatan kita. Ini pintu masuknya. Supaya kita gak hidup dalam kenajisan, gak hidup dalam dosa kejahatan kita. Karena ternyata yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Doa gak dijawab. Karena terpisah. Putus hubungan sama Tuhan. Tuhan tutup telinganya untuk kita. Tuhan gak mau lihat kita. Dibiarkan kita. Dia ada. Tapi seperti gak ada. Karena dia gak bikin apa-apa. Pasif. Cuman liatin. Sampai seberapa sih kamu hebat. Sampai seberapa sih kamu kuat jalani hidup seperti ini. Tuh Tuhan cuman lihat. Karena yang memisahkan kita dengan Tuhan itu dosa kita, kejahatan kita. Yang memisahkan, memutuskan hubungan dosa kejahatan kita. Padahal dia gak pernah tarik tangannya loh. Tapi dosa kita membuat dia diam saja. Ada sih tangannya, tapi gak terulur mengangkat kita. Tidak memberikan blessingnya sama kita. Kenapa? Dosa yang kita buat. Karena kita tidak hidup takut akan Allah. Nah mari lihat ayat yang kita baca dari awal. 2 Korintus 7 ayat 1.
Perhatikan, saya baca ulang sekali lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Kata pencemaran, ejaan lain berkata kenajisan. Saya baca ulang. Marilah kita menyucikan diri kita, menguduskan diri kita dari semua kenajisan pencemaran, baik jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Takut akan Tuhan seperti apa yang kita lakukan? Dalam rangka kita menyempurnakan kekudusan oleh darah yang sudah berikan pada kita. Bagaimana supaya pikiran, kehendak, perasaan kita itu hidup takut akan Allah. Caranya bagaimana? Caranya begini. Kita menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, menyempurnakan tadi loh kekudusan. Dengan cara apa? Menjauhkan diri kita dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Ternyata apa yang kita tidak tahu selama ini, Alkitab singkapkan, wahyukan buat kita. Bahwa ternyata yang namanya kenajisan, yang namanya yang membuat kita cemar di hadapan Allah, itu dua macam. Kenajisan atau pencemaran secara jasmani yang kelihatan, dan pencemaran secara rohani yang tidak kelihatan. Tapi jujur ya, kebanyakan kita orang Kristen, anak Tuhan kita semua, penekanan kita seringkali kepada kenajisan yang jasmani. Saya nggak mencuri kok, kita jaga tidak mencuri. Saya nggak menipu, saya nggak fitnah, saya nggak bohong. Penekanan kita yang kita kejar, yang kita perjuangkan, itu kenajisan pencemaran yang bersifat kelihatan jasmani. Saya nggak berzina, saya nggak cabul, saya nggak selingkuh, saya nggak apa lagi. Saya nggak nipu orang yang kelihatan kita, saya nggak mau. No, saya nggak boleh. Itu kita kejar. Penekanannya di situ yang jasmani, kenajisan. Tapi yang rohani kita lupa, nggak jaga. Yang rohani kita nggak jauhkan dari diri kita. Kita biarkan masuk. Karena yang rohani, kenajisan rohani kan dalam diri kita. Orang nggak bisa lihat. Istri nggak tahu, suami nggak tahu, orang tua nggak tahu, anak nggak tahu. Pendeta nggak tahu, nggak ada orang tahu. Kenajisan rohani nggak ada yang tahu di dalam hati. Apa sih kenajisan rohani yang nggak kelihatan? Dendam. Apalagi saudara ya, cabul di dalam hati juga termasuk kenajisan rohani. Iri hati, cemburu, kepahitan, kecewa di hati, kemarahan sama seseorang. Orang nggak bisa lihat, kelihatan shalom, tapi hatinya marah berdedek di hati. Itu kan kenajisan rohani, tidak kelihatan. Padahal Tuhan tuh mau tolong kita, tapi Tuhan mau jawab doa kita. Tapi ternyata di saat yang sama Tuhan lihat apa? Ada kenajisan rohani, batal semuanya. Tuhan tangannya nggak terulur menolong kita. Kenapa? Karena lihat kenajisan tadi. Makanya mengerjakan, menyempurnakan kekudusan tadi dari dua hal ini. Baik kenajisan jasmani maupun yang rohani tidak kelihatan. Sama ya, termasuk kalau kekudusan lawannya kenajisan. Nah kekudusan juga sama kalau saya balik. Ada banyak kita juga yang kita kejar penekanannya itu kepada kekudusan yang bersifat jasmani. Ibadah itu kan jasmani kelihatan. Waktu ibadah kita angkat tangan. Baik sih harus kita lakukan. Itu perintah Tuhan, ada perintahnya. Angkat tangan, berlutut menyembah, tutup mata sungguh-sungguh. Tapi itu jasmani loh yang kelihatan. Nampak di mata orang lain. Bukan tidak penting saudara ya. Tetapi ada banyak kita penekanan itu. Ibadah, perjamuan kudus, orang pakai baju putih-putih. Itu kan semuanya jasmani. Bukan tidak boleh, bukan tidak penting. Itu penting dikerjakan. Tapi ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Rohani yang kekudusan yang bersifat rohani yang di dalam. Itu yang harusnya kita kejar. Hidup takut akan Allah itu yang rohani tadi. Taat pada perintah Tuhan. Pada waktu kita sendirian, tidak ada yang lihat. Ada godaan dosa. Tidak ada siapa-siapa loh yang lihat. Ada tawaran cuan proyek yang besar. Ada yang namanya job yang besar dari si A. Ditawarkan sama saudara. Tapi di dalamnya cuan besar tadi, proyek besar itu ada unsur godaan dosa. Ada unsur kejahatan dosa yang tidak suka. Bagaimana? Itu godaan loh.
Kita bicara kekudusan rohani, tidak ada yang lihat. Siapa-siapa dia tahu. Nah waktu kita sendiri seperti ini, godaan dosa datang. Tawaran pekerjaan proyek besar datang sama kita. Kita sebut gak? Kita lakukan gak? Kita buat gak? Putusan kita bagaimana? Orang gak lihat. Tapi Tuhan lihat. Tuhan tahu saudara. Makanya hidup takut akan Allah itu bukan cuma yang jasmani yang kelihatan. Yang rohani bagaimana? Yang tidak kelihatan. Apakah kita bisa takut akan Allah? Atau wah kapan lagi nih proyek besar bikin dosa yang nanti bertobat minta ampun. Harusnya gak begitu. Kalau toh Anda gak ambil itu karena ada unsur dosa. Karena Anda belajar menyempurnakan kekudusan kita masing-masing. Dengan cara takut akan Allah. Tuhan bisa ganti dengan berkat yang proyek yang pasti jauh lebih besar. Berkatmu gak akan lari kemana. Justru Tuhan memberikan yang lebih terbaik. Tadi memang baik. Tapi Tuhan kasih yang lebih terbaik sama saudara. Jadi kalau kenajisan ada dua macam. Jasmani dan rohani. Kekudusan juga sama. Jasmani dan rohani. Nah sering kali saya ulang. Penekanan kita pada yang kelihatan jasmani. Yang rohani itu lebih penting. Ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita kejar dalam hidup kita. Dengan waktu yang ada. Sekarang saya bawa saudara pada bagian ini. Lihat tetap dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Di ayat ini kalau kita perhatikan. Jadi kita menyempurnakan kekudusan kita. Itu dengan cara hidup takut akan Allah. Takut akan Allah bagaimana? Menjauhkan diri kita dari namanya pencemaran kenajisan jasmani rohani. Kita kejar namanya kekudusan itu adalah kekudusan secara yang rohani. Tapi juga dua-duanya kita jauhkan dari kehidupan kita. Kenapa kita bisa lakukan itu? Apa yang bisa membuat kita sampai seperti itu? Motivasi besar. Karena di atasnya, nah ini penting. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang setelah kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sekarang kata Alkitab memiliki janji-janji itu. Ini yang saya katakan dari awal saya bocorkan di depan. Eman, sayang, kita ini punya janji-janji Tuhan yang besar. Ini jadi motivasi buat kita. Wah ini modal besar. Jadikan ini alat untuk kita hidup di atas dosa. Untuk kita tidak hidup dalam kecemaran kenajisan dosa. Jangan, sayang Eman. Karena ingat kita terima janji. Janji Tuhan itu motivasi kita. Saya katakan gini. Kalau dia berjanji menolong kita, kita pasti ditolong. Kalau dia berjanji aku menyembuhkan kamu, dia pasti sembuhkan kita. Kalau dia berjanji kasih jalan keluar, itu terjadi. Dia berjanji angkat kasih masa depan yang baik, itu dikasih. Hari depan masa depannya penuh dengan pengharapan. Tapi kalau di saat yang sama kita terima janji, haleluya, amin, kita percaya dengan janji Tuhan. Di saat yang sama ada kenajisan rohani, kenajisan jasmani kita buat. Dosa-dosa kejahatan kita buat. Di saat yang sama terima janji itu. Ya janji Tuhan gak bisa digenapi. Tuhan akan berkati kita. Kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Nggak hidup takut akan Allah. Makanya sebetulnya yang bisa membuat kita termotivasi kuat. Jadikan janji-janji Allah ini sebagai alat. Sebagai modalnya besar kita. Aku pokoknya mau hidup takut akan Allah. Aku mau hidup kudus secara rohani. Baik jasmani, sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Yang kelihatan sungguh-sungguh taat, yang tidak kelihatan waktu sendiri. Kita pun hidup takut akan Allah. Itu bagian kita masing-masing. Kenapa kita ngotot berjuang hidup lurus, hidup benar, hidup takut akan Allah. Jauhkan, buang kenajisan, godaan dosa kita nggak mau ambil. Tawaran job besar, dalamnya ada unsur dosa, kita tolak, kita nggak izinkan, kita ambil diri kita. Kenapa? Motivasinya karena aku punya janji Tuhan modal yang besar. Tuhan janji tolong aku, berkati aku, ulurkan tangannya atas hidupku. Karena kalau dengan waktu yang ada 2-3 menit ya, saya bawa saudara loncat di kitab Ibrani. Ada satu kisah di sini. Saya baca dengan cepat. Ibrani 12 ayat 14-17. Saya harap bisa selesai ini ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan bukan kenajisan. Sebab tanpa kekudusan, kesucian, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau gak melihat Tuhan, gak lihat kuasanya. Gak lihat Tuhan, gak lihat mujizatnya. Gak lihat blessingnya yang besar. Bagaimana bisa melihat Tuhan, lihat kuasanya? Kejar kekudusan, jauhkan kenajisan. Jelas ya?
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tangan Tuhan tidak kelihatan tadi. Akan jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Ya, dan yang mencemarkan banyak orang. Kenajisan rohani, kepahitan, saudara ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, nafsu cabul. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau tidak pernah zina jasmani. Esau tidak pernah berbuat cabul jasmani. Tapi dikatakan dia cabul, dia zina orang ini. Loh apa yang dia buat? Yang dia buat adalah dia mempunyai nafsu yang rendah kepada hak kesulungan. Merendahkan, menyepelekan hak kesulungan. Ditukar dengan sepiring makanan. Itu kacang merah. Minta sama Yakub kan, dijual hak kesulungan. Itu disamakan merendahkan kesulungan. Disama dengan orang cabul, orang najis. Apa sih hak kesulungan? Otoritas. Saudara, semangkok makanan, sepiring makanan di sini. Ini bicara jabatan, ekonomi. Sepiring makanan bicara ekonomi, bicara keuangan, bicara keuntungan, bicara rezeki, bicara kedudukan jabatan yang tinggi. Zaman sekarang banyak orang hak kesulungan ini ditukar dengan sepiring makanan ini. Ini cabul, ini najis loh saudara. Ini memisahkan kita dari Tuhan. Membuat kita nggak melihat Tuhan, lihat kuasa, lihat mujizat. Terpisah dari Tuhan. Kenapa? Menukar hak kesulungan kita remehkan dengan sepiring makanan. Jabatan, cuan besar tapi dosa. Jodoh, itu sepiring makanan. Esau nggak pernah cabul kok. Tapi hak kesulungan dia remehkan. Hak kesulungan itu otoritas loh. Yang membuat sorga terbuka buat kita. Yang membuat sorga tangannya turun tangan tolong kita. Tangan yang tidak kelihatan. Itu kasih karunia Tuhan. Anda terpuruk dipulihkan Tuhan. Itu tangan Tuhan tidak kelihatan tolong saudara. Bisnismu jalan lancar. Itu tangan Tuhan dari sorga ya. Untuk saudara. Melihat campur tangan Tuhan. Kenapa? Hidup takut akan Allah. Makanya yang namanya hak kesulungan itu penting. Itu otoritas rohani yang membuat akses surga terbuka. Doa kita dijawab. Surga terbuka, tangannya terulur. Campur tangan setiap hari atas hidup kita. Atas keluarga kita. Suami, istri, anak kita. Sampai usaha, pekerjaan, ekonomi, keuangan kita. Yang kita buat semua. Tuhan ikut campur tangan, tangannya terulur. Tidak kelihatan, tapi nyata kuasanya. Kita melihat kuasanya bekerja. Kenapa? Hidup takut akan Allah. Jangan remehkan hak kesulungan. Ini bicara perkara rohani. Berkat rohani, otoritas rohani. Sorga terbuka buat kita. Lihat ayat 17 terakhir ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia, Esau maksudnya, hendak menerima berkat. Tersedia berkat sebetulnya. Ia ditolak. Mau dapat berkat, ditolak gak dapat. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Yang membuat doa kita dijawab. Yang membuat kita terima kesembuhan mujizat. Bukan karena tetesan air mata kita. Tapi kita ini hidup dalam takut akan Tuhan. Kita kejar kekudusan, jauhkan dari kenajisan. Baik jasmani maupun rohani. Itu tes yang kelihatan waktu kita sendiri bisa gak hidup seperti itu. Saya berdoa lewat firman Allah ini kita bisa menangkap dengan baik. Nanti kalau orang meremehkan hak kesulungan, meremehkan perkara rohani, bikin dosa gak apa-apa. Saya khawatirnya Anda ngalamin kayak Esau. Nangis karena udah ngerti kebenaran nih. Nangis mencucurkan air mata, minta job gak ada job. Minta berkat gak ada berkat. Saya khawatirnya begitu. Tertutup pintu surga buat saudara. Tangannya gak mau terulur buat kita. Kenapa? Kejar kenajisan bukan kekudusan. Harusnya janji Tuhan menolong, memberkati, memulihkan. Itu jadi modal besar buat kita. Aku mau hidup dalam kekudusan. Aku mau jauhkan dari kenajisan. Supaya apa? Yang dia janjikan kita alami dalam hidup kita. Tetap jaga kekudusan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita sama-sama berdoa.